Halo teman-teman Hati Kuning, jumpa lagi dengan kami di sini di acara Hati Kuning Talks. Sesudah jeda kemarin, kami kembali lagi dengan format yang baru, yang tadinya hanya ngerjain semuanya berdua, sekarang kami punya tim di belakang. Ini kami hadir dengan format baru yang mudah-mudahan bisa membawa kami ke sesuatu yang lebih serius lagi. Namun bukan berarti ini meninggalkan tujuan kami mengadakan acara Hati Kuning Talks ini, karena tujuannya masih tetap untuk berbagi, sharing, supaya kita semua bisa saling belajar untuk menjadi versi yang terbaik dari kita masing-masing. Hari ini kita membawakan satu topik yang ya beberapa episode lalu juga sudah pernah kita bicarakan walaupun tidak terlalu mendalam, yaitu mengenai keresahan atau overthinking dari seorang freelancer. Kali ini saya menjadi host duluan, dan ini ada Weni, pasangan saya yang kebetulan sudah berkecimpung sebagai freelancer selama 20 tahun lebih ya? Lebih. 22, 23 lah gitu. 23, because I think we start like in the same year ya? Sama corporate worker dan kurang lebih gitu ya. Freelancer itu sekitar awal sekitar tahun 2000-an lah ya. Iya kan? Jadi kalau dihitung dari 2001 sih udah 25 tahun ya berarti ya. Tapi kan sempat kerja juga sebentar gitu kan. Terus baru freelancing full kan setelah. Iya. Nah, ini kita mau ngomongin bukan bagaimana mungkin bukan tentang bagaimana caranya menjadi seorang freelancer yang baik gitu, tapi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang freelancer. Dan kali ini topiknya itu spesifik mengenai overthinking. Overthinkingnya para freelancer ya. Karena kan kita tahu kalau kerja freelance itu kan bukan sesuatu yang tetap. Ya, betul. Hari ini bisa kerja, terus baru bisa ada kerja lagi 1 bulan kemudian. Iya, benar. Tuh. Ya jangan worse lah, mungkin 1 minggu. 1 minggu kemudian udah ada kerjaan lagi ya. Jadi banyak ketidakpastian ketika kita bekerja sebagai seorang freelancer, sehingga pilihan karir ini tuh bisa jadi bukan suatu pilihan buat teman-teman Hati Kuning. Atau mungkin jadi kayak ya last option kalau udah berusaha ngelamar ke sana kemari nggak dapat juga, ya udahlah freelancer aja lah. Tapi kan gesernya kan kayak yang ada sesuatu yang menunjukkan keterpaksaan. Iya. Biasanya kan kita sering ngelihat seperti itu ya. Dan kalau aku ngelihatnya kamu udah 20 tahun lebih, udah makan asam dan garam dan cuka dari dunia freelancing ini, mungkin bisa sharing ya ke teman-teman dalam kaitannya dengan overthinking ini gitu. Ini mungkin banyak akan menyentuh kepada teman-teman yang masih di persimpangan jalan. Persimpangan jalan ketika mereka either belum punya pekerjaan, sehingga ngelihat freelancing itu adalah satu pilihan, tapi kayak yang nanti kalau nggak dapat klien gimana? Nanti kalau ternyata nggak duitnya segitu aja gimana? Gitu ya, banyak hal yang dipikirin gitu, yang berhubungan sama ketidakpastian, sehingga itu membuat mereka kayak yang nggak usah deh jadi freelancer, nggak usah gitu, karena nggak ada jaminan buat masa depan. What do you think about that mindset atau pemikiran yang seperti itu? Pertama, aku mesti balikin dulu bahwa freelancing itu tergantung sama orangnya juga ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena nggak sedikit juga freelance di berbagai bidang itu memulai tanda kutip ya, kegiatan freelancing mereka itu di saat mereka masih bekerja sebagai pegawai korporasi atau pegawai tetap lah gitu ya. Jadi apa sih kalau istilah anak sekarang tuh itu jadi side hustle-nya dia lah ya gitu ya. Untuk mendapatkan pendapatan tambahan gitu. Ada yang seperti itu gitu loh. Tapi ada juga yang memulainya sejak awal. Nah biasanya tuh teman-teman yang ada di bidang seni, kreatif, itu mereka mulainya justru dari freelancing dulu gitu ya. Tergantung sama orangnya juga gitu ya. Karena memang bekerja sebagai freelance itu banyak perks-nya, tapi juga ada beberapa hal yang perlu dicermati. Salah satu kelebihan atau perks-nya gitu ya, kita bekerja sebagai freelancer adalah flexibility of time. Waktu itu memang sangat-sangat fleksibel. Kitalah yang mengatur waktu kerja kita.
Nah, kadang-kadang tuh memang kesulitan kita nih sebagai freelancer tuh gimana sih caranya kita mengelola waktu kita dengan baik gitu ya. Jadi memang pertama fleksibilitas waktu itu menjadi satu kelebihan kita sebagai freelancers. Dengan waktu yang fleksibel kita jadi punya waktu buat mengembangkan diri. Jadi skill kita misalnya tadinya waktu mulai freelancing misalnya skillnya hanya contohnya menggambar dengan pensil gitu ya. Terus begitu dia mulai freelancing ternyata dapat banyak sekali offer, banyak sekali tantangan. Oh, mulai pakai alat, Mbak, pakai ini, pakai itu. Jadi akhirnya dia belajar karena waktunya yang sangat-sangat fleksibel itu gitu ya. Dan kita juga jadi lebih fokus banget untuk mengembangkan diri gitu ya karena si fleksibilitas waktu itu. Tapi artinya konsekuensinya menurut aku freelancers itu juga harus pandai mengatur waktunya. Jadi managing your time itu benar-benar jadi kunci sebagai seorang freelancers. Ini pengalamanku pribadi aja ya, Mas. Kan aku tuh mulai tuh dari tahun 2001-2002 tuh kerja sebagai pegawai, sebagai profesional, tapi pada saat bersamaan mulai tuh coba cari kerjaan-kerjaan side job gitu ya. Jadi kayak freelance-nya tuh ngerjain misalnya bikin furniture waktu itu atau renovasi kamar siapa gitu ya. Satu hal yang aku perhatikan gitu ya, kita tuh kalau kerja sebagai freelancers itu ada kecenderungan untuk tanda kutip santai ya gitu ya. Jadi kalau aku dari awal akhirnya setting the boundaries dulu gitu ya. Maksudnya gini, mindset gue jadi mindset kayak ini harus profesional nih. Jadi kalau orang kantor, misalnya di kantor corporate itu settingnya jam 9 sampai jam 5, then that's my working hour juga gitu ya. Jadi kayak menerapkan semacam fixed working hour. Ya, gitu. Walaupun meskipun kerjanya di mana aja, ya kan? Freelancer itu kan salah satu another perks-nya selain waktu juga place ya, premise lah ya, dia bisa kerja dimanapun gitu kan. Yeah. Kalau sekarang apa istilahnya WFA? Kayak working work from anywhere itu dah freelancer tuh sebagian besar tuh kayak begitu. Tapi jangan gitu. anytime. Iya, pokoknya dari mana-mana dia bisa kerja gitu ya. Jadi dari awal mulai memutuskan untuk menjadi freelancers, yang aku atur pertama kali adalah waktuku. Jadi waktu itu benar-benar aku mencoba tetap punya rutinitas yang fix dari awal. Bangun tetap pagi, ya sarapan, olahraga, apapun itu, terus baru mulai kerja gitu ya sebagai freelance. Ada break juga. Jadi from time to time aku atur break, misalnya jam 10 harus break, nanti jam 12, jam 1 makan siang. Nanti sore ada break lagi gitu ya, untuk supaya kita nggak bosen gitu. Itu aku lakukan sampai sekarang. Terus yang kedua, selain mencoba punya rutinitas, tetap harus menghargai diri sendiri. Maksudnya gini, bangun pagi, mandi, pakai baju yang rapi, terus dandan ya. Mandi, rapi, dandan ya. Ini tips yang justru dikasih sama ibuku. Kebetulan mama kan seorang profesional gitu ya. Waktu aku baru mulai freelancers, beliau lah yang ngingetin. Tetap ya, meskipun kamu kerja dari rumah atau dari manapun, bangun pagi, pakai baju yang rapi, jangan pakai daster gitu ya. Dan dandan. Maksudnya dandan tuh lipstikan gitu ya. Kalau pokoknya tetap proper gitu. Dulu aku sempet nggak paham gitu ya. Kenapa sih mesti kayak gini gitu? Ternyata itu bikin kita jadi bisa percaya diri. Karena salah satu bukan kelemahan ya, tapi hal yang perlu ditingkatkan dari seorang freelancer tuh dia harus bisa memastikan dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun sebenarnya nggak ada yang ngelihat. Karena kan kebetulan mungkin kalau kerjanya di rumah kan ya itu aja. Betul. Dan itu juga jadi alasan kenapa meskipun gue freelancers nih, gue masih punya baju-baju yang cakep-cakep gitu. Ya karena emang supaya kita bisa nunjukin bahwa gue tuh profesional juga gitu. Meskipun gue bekerja sebagai freelance atau gue bekerja dengan waktu yang fleksibel gitu. Itu sih. Gitu. Tapi kalau balik lagi nih ngomongin ketidakpastian. Itu kan lebih kepada cara kita mengontrol diri kita sendiri, ya kan? Bagi-bagi waktu, terus setting boundaries, terus bagaimana punya semangat sendiri untuk bisa bekerja. Gitu. Cuma kalau ketidakpastian ini kan lebih berhubungannya sama yang continuity of work, continuity of income. Dan itu sering sekali kan bikin pusing kepala. Betul, itu adalah sumber utama overthinking para freelancers di luar sana. Karena freelancers itu kan, ya itu tadi ya, karena dia nggak terikat secara permanen sama sebuah lembaga, sama sebuah organisasi gitu ya.
dia bekerja dengan sangat fleksibel gitu ya, dan dia biasanya mengerjakan project by project gitu ya, project A, B, C gitu. Nah, kalau aku dari awal itu sudah menentukan dulu nih Mas. Jadi kalau Mas Satu masih ingat dulu di awal-awal kita hitung dulu nih, kita tuh punya pengeluaran sekian gitu ya, say misalnya X rupiah gitu dalam sebulan. Nah, karena ketidakpastian income itu, aku pastikan dulu pengeluarannya itu misalnya, taruhlah ya kita pakai standar yang ada sekarang, say misalnya 10 juta gitu ya. Artinya sebagai seorang freelancer, kita mesti target at least lu bisa dapetin si 10 juta ini dulu. Ya 10 juta itu for whatever. Misalnya, ya, mau gitu. itu ada kewajiban bayar listrik. Benar. Gitu ya. Gitu, betul. Jadi memang set dulu itu, nah jadi target kan. Nah kalau udah tahu targetnya, misalnya gue harus dapat sekian misalnya tiap bulan, berarti kita mesti melakukan langkah-langkah supaya kita bisa tetap dapat klien. Artinya di waktu fleksibel yang kita punya, kita harus ngatur waktu buat networking. Itu tetap mandatory. Terus client relationship itu harus banget. Kita harus tetap menjaga hubungan baik kita sama klien. Networking itu dilakukan dengan apa? Nah, karena kita punya flexible working hours dan kita bisa bekerja dari mana aja, from time to time, misalnya dengan klien yang udah lama nggak ketemu, ajak aja lunch bareng. Hanya sekedar touch base aja gitu. Ini gue lagi ngerjain ini nih, atau gue baru mau ngerjain project apa gitu. Kalau menurutku dengan cara begitu, kita jadi masih tetap terlihat lebih profesional dibandingkan misalnya kondisi di mana kita kayak begging for jobs gitu. Iya, karena memang beberapa teman-teman freelancer tuh bilang, "Mbak, gue tuh kayak begging gitu loh untuk kerjaan." There are more elegant ways actually to do that gitu ya. Jadi lo bisa datang ke klien lo dengan baik-baik, misalnya, atau update aja setahun sekali. Kalau lo adalah seorang misalnya, ada beberapa temanku tuh yang kebetulan juru masak gitu ya, or chef gitu, freelance. Dia di hire hanya ketika ada catering besar butuh jasanya dia gitu. Dia akan bilang, gue baru ngembangin resep ini. Jadi itu diupdate sama dia. Kalau lo misalnya bergerak menggunakan sosial media. Betul, dengan media sosial. Bisa juga dengan langsung ketemu. Kalau kita produknya ada sesuatu yang kelihatan, ya lo kirim aja ke dia. Kita kirim aja ke dia. Misalnya, nih lo, gue baru bikin desain ini gitu. Sekedar nunjukin bahwa gue ada progres nih. Gue ada apa ya, peningkatan gitu loh di portfolio kita. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada building self exposure juga ya. Dan kalau yang barusan kamu ceritain itu, jadi kayak aku ngeliatnya ya, ini kerjaannya panjang banget nih, end to end gitu. Kalau di corporate kan ya mungkin untuk yang nanganin klien udah ada, ya, untuk yang teknisnya udah ada. Gitu. Tapi kalau seorang freelancer itu ya mau nggak mau dari ujung ke ujung gitu. Dan mungkin kalau aku bisa bilang bahwa ya uang itu nggak hanya datang ketika kita begini. Betul. Ya kan? Betul. Karena emang harus membangun sesuatu dari awal. Itu dari awal harus kita pastikan kita punya strong client base. Apapun bidang kita sebagai freelancers itu harus punya. Jadi client base itu harus punya. Misalnya kita kerja freelance sebagai virtual assistant. Sekarang kan lagi happening banget tuh ya, kerjaan sebagai virtual assistant gitu ya. Gimana ya caranya biar gue tetap terus menjaga hubungan baik sama klien? Karena biasanya kalau teman-teman virtual assistant tuh kliennya nggak dari Indonesia, rata-rata dari luar negeri gitu kan ya. Ya udah, kita berusaha untuk from time to time say hi aja, just dropping by saying that, gue sekarang lagi ngerjain ini, atau kita punya skill tambahan misalnya. Gue sekarang ada project yang bisa memungkinkan gue bikin animasi misalnya gitu. Share it with them, nggak apa-apa gitu. Tunjukin bahwa oh, si Weni ini ternyata punya skill tambahan ya gitu, nggak cuma sekedar skill yang dia tunjukin di project sebelumnya gitu, misalnya gitu. Jadi menurutku memang sebagai freelance ya kita punya obligations untuk memastikan bahwa hubungan kita sama klien baik, expansing, jadi memperluas si network kita, itu juga hukumnya wajib kalau menurut. Iya, atau as simple as bergabung sama satu komunitas tertentu. Ya, benar. Ya, itu juga bisa. Biasanya kan ada tuh komunitas pelukis, komunitas grafik designer, komunitas virtual assistant, juru bahasa ya, interpreter, itu juga ada komunitasnya gitu. Oke. Nah, ini kalau kita bicara komunitas nih, artinya kan kita ketemu sama orang lain yang punya skillnya sama, memberikan servisnya sama, ya. Iya.
ada yang mungkin udah lebih senior, ada yang mungkin levelnya masih sama gitu ya, karena ya kita tahu startnya bareng-bareng. Dan ada juga yang lebih junior. Dan pembicaraan di dalam komunitas itu kan kadang-kadang menyentuh suatu hal yang sensitif ya. Mungkin nggak secara direct gitu. Kalau misalnya katakanlah ada pekerjaan bilang, oh ini kerjaannya 7 hari. Katakanlah selama 7 hari itu akan dapat X rupiah. Terus kan kita tahu ya, oh per harinya berarti segini gitu. Terus itu suka bikin kepikiran tuh. Ini kalau gue ambil, gue kemahalan nggak ya? Atau kalau gue ambil nih, gue dibilang kemurahan nggak ya? Atau mungkin ya emang segitu gitu. Nah, apa pernah terjadi nggak yang seperti itu? Pastilah. Jadi itu another source of overthinking nih di kalangan freelancer, terutama ketika kita udah bergabung. Tadi Mas Satu bilang kan bergabung sama komunitas, punya peers. Jadi kalau kita di kantor punya peers, ini rekan sejawat kita juga nih, peers kita nih, teman-teman yang punya profesi yang sama, mungkin skill set juga sama gitu ya. Atau jangan-jangan kita share klien yang sama gitu ya. Benar, salah satu sumber overthinkingnya freelancer itu adalah ketika ini gue ngasih harga kemahalan nggak ya, atau kemurahan nggak ya gue gitu ya. Jangan sampai kita juga ngancurin harga di industri itu. Ya. Caranya, kalau aku dari awal nggak harus sampai janjian kan, nanti sekian, enggak. Gitu. Yang pertama menurutku yang bisa kita lakukan sebagai freelancer di bidang apapun, benchmarking. Itu yang pertama. Caranya gimana? Tanya, googling. Gitu. Jadi itu yang aku lakukan, Mas. Jadi aku tuh dari awal tuh udah cari tahu misalnya. Karena kebetulan dulu aku juga pernah freelance sebagai arsitek maupun interior designer. Aku tanya tuh rate yang applicable untuk kita freelancer saat itu tuh berapa gitu ya. Nanti kita bisa assess, karena biasanya kan kalau kita dapat di satu komunitas kan beragam ya Mas, nggak semua newbie kan, pasti ada yang udah intermediate, ada yang udah advance gitu kan. Nah biasanya dari situ kita jadi tahu nih, oh dengan pengalaman misalnya 2 tahun, tapi portfolio gue misalnya setahun gue ngerjain 10 project gitu ya, berarti tahun depan mungkin gue bisa nih naikin rate gue jadi sekian juta per meter misalnya gitu ya. Jadi kita benchmarking. Yang pertama itu benchmarking dulu. Kita tanya sama industrinya, kita juga tanya sama klien maupun sama rekan sejawat. Menurut aku itu nggak haram dan wajib kita lakukan. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kasih harga yang salah. Kalau kita kasih harga yang salah, yang ada kita dimusuhin sama satu industri. Gitu loh. Jadi misalnya gini, nggak usah pakai dia lagi karena desa murah gitu ya. Wah, apa nih? Murah tuh maksudnya jauh di bawah harga. Kualitasnya juga. Nah, betul gitu loh. Jadi, tapi di sisi lain kita pun juga harus sebagai freelancers ya. Tadi benchmarking. Yang kedua, menurutku kita juga mesti aware sama situasi yang terjadi di dunia. Kenapa begitu? Pekerjaan kita ini, apapun lini pekerjaan kita sebagai freelancer sangat dipengaruhi sama kondisi sosial, ekonomi, and unfortunately politics. Kenapa aku ngomong gini? Ini kejadian nih Mas sama lini pekerjaanku sekarang sebagai juru bahasa. Ada satu periode dan ini jadi tren. Nah, setiap 5 tahun sekali di negara kita ini selalu akan ada periode yang agak sensitif, terutama ketika pergantian administrasi atau pergantian pemerintahan gitu ya. Nah saat itu terjadi, nggak bisa tuh kita serta-merta, oh kita naikin rate aja sekarang, nggak bisa. You need to wait and see. Kita masih lihat juga, oh ternyata kondisinya lagi kayak gini nih. Berarti gue mungkin tahanlah sekitar 6 bulan atau mungkin setahun, baru kita bisa ngomong sama klien, situasinya kayak gini nih, gue akan naikin rate sekian misalnya gitu. Itu menurutku 2 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi overthinking yang selalu tadi tuh. Iya. Jadi paham situasi, tapi satu situasi bisa jadi berdampak negatif ke lini pekerjaan tertentu, tapi bisa jadi berdampak positif ke lini pekerjaan lain ya. Exactly. Tapi artinya sebenarnya di sini lebih kepada ya pahami situasi karena momennya ini pasnya untuk apa? Apakah untuk going up? Apakah untuk staying lower? Stay as the same? Atau mungkin ngambil posisi yang lebih lower gitu, ya gitu. Kan? Dan kalau yang ketiga nih, kalau menurut aku sebagai freelancer, kita juga, menurutku karena kita punya waktu yang cukup ya untuk mengembangkan diri, kita ini mesti punya sense of entrepreneurship.
kalau temanku bilang kayak pakai business cap gitu, pakai topinya pebisnis lah gitu ya. Jadi ketika misalnya kita tahu nih kita bisa ngasih service dengan harga yang X misalnya gitu ya. Tapi klien ternyata kemampuan gue cuman segini nih Wen, X-5 misalnya gitu ya. Oke, if that's the case, gue bisa bikinin lo paket dengan X-5, tapi mungkin timnya beda. Itu kan udah entrepreneurship tuh Mas, kita udah mengembangkan. Jadi nggak cuman kerja sendirian, nggak cuman self-employed, tapi kita juga embracing teman-teman yang ada di bisnis ini, di industri ini, gitu loh. Menurutku yang ketiga ini jadi kunci nih, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berkembang, nggak cuman sekedar jadi itu kalau itu aja biar nggak mentok gitu loh ibaratnya gitu. Jadi gitu artinya gini, happy bareng-bareng, seneng bareng-bareng, tapi ketika pusingnya bisa bareng-bareng juga. Dibagi dong gitu, karena kadang-kadang kan bisa muncul solusi kan dari orang betul. lain kan. Karena aku percaya satu hal, saat ini masih belum dimungkinkan kita membelah diri. Maksudnya gini, jadi di 3 tempat, hanya 4 tempat, amuba yang pada saat yang bersamaan, bener nggak sih gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya jenis pekerjaan freelancing kita itu requiring us to be in the same place, different places at the same time gitu ya. Ya artinya kita mesti kolaborasi nih sama teman-teman freelancer yang lain gitu. Dan menurutku itu juga akan mengurangi overthinking kita dalam hal kompetisi. Karena menurut aku kolaborasi dalam hal ini jauh lebih penting daripada lo pusing mikirin kompetisi doang gitu. Ya dan ketika itu terjadi kan artinya kita mendapatkan pekerjaan bukan langsung dari sumbernya, tapi dari orang lain. Ya kadang-kadang memang ada yang namanya bisa dibilang thank you fee atau gitu, dan itu bisa dalam wujud apapun gitu. Mulai dari ya memang dikasih sejumlah uang tertentu atau ya sekalian building relationship, traktir makan gitu, itu kan double kan. Gitu. Dan itu diperbolehkan juga sih menurut aku, nggak haram lah, boleh lah itu. Nah kalau dalam situasi seperti ini nih, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kadang-kadang tuh kita kan suka berpikir ya, kok bisa ya? Menurut gua sih dia biasa-biasa aja. Kok bisa dapat lebih dari gua? Itu kan sesuatu yang wajar ya. Oh wajar banget. Wajar banget lah. Apalagi kalau kita tahu misalnya nih si temen kita ini baru mulai gitu ya. Misalnya tahu nih baru mulai, terus tahu-tahu ketemu di parkiran. Oh, mobilnya baru, Bo. Kok bisa ya? Apa harganya lebih tinggi ya gitu? Iya. Menurutku overthinking sebentar boleh gitu ya. Karena namanya di bisnis apapun gitu ya, kompetisi itu kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari ya. Yes, tadi aku bilang kolaborasi penting, tapi ya adalah sense of competitiveness itu pasti ada gitu. Kalau aku selalu lihat gini, ini mungkin klise ya, tapi don't judge the book by its cover. Maksudnya gini, lu tahu dia baru mulai nih, baru setahun, baru 2 tahun gitu ya. Tapi kok dia udah bisa ganti mobil listrik yang dari Jerman ya gitu. Sementara mobil listrik gua keluaran Cina nih misalnya gitu ya. Tiongkok. Sorry, Tiongkok, maaf. Ya, Tiongkok misalnya gitu ya. Yang kelihatan sama kita kan si mobil listrik dari Jermannya kan. Tapi kan kita nggak tahu, dalam 2 tahun dia berproses, siapa tahu. Mungkin kelihatannya dia masih baru, tapi dalam 2 tahun itu dia nambah skill. Dia ada sesuatu yang sifatnya eksponensial yang, apa sih kalau orang sekarang bilang, laki-laki tidak bercerita. Ya, kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi kalau aku ngeliatnya sih gitu aja. Jadi karena ini juga terjadi juga di lini pekerjaanku sekarang nih Mas gitu. Ada beberapa orang yang kelihatannya masih baru gitu ya. Tahu-tahu dia kayaknya udah bisa liburan kemana-mana misalnya gitu ya. Atau ya bisa jadi ternyata dia ya jalanin 2 atau 3 lini pekerjaan sekaligus ya. Exactly. Ya karena sebagai freelance kan you have the freedom of time, flexibility of time. Oke, gitu. jadi kalau seperti itu sebenarnya aku setuju tuh, don't judge the book by its cover gitu. Tapi mungkin yang bisa kita approach itu adalah gimana sih caranya? Caranya supaya nggak judge the book by its cover? Bukan, lebih ke, kok lo bisa kayak gitu sih? Oh ya. Itu kan sebenarnya akan menimbulkan satu insight tersendiri ya. Karena kalau balik lagi ke yang pembicaraan kita awal tadi kan, one of the perks is you have time. You have time. Kalau punya lini pekerjaan tertentu, artinya kan ya salah satunya adalah ya cari kerjaan, ya building network gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa untuk mempelajari hal yang lain. Ya betul. Artinya 2 skill atau 2 lini pekerjaan ya bisa aja kita jalanin sekaligus gitu. Misalnya weekdays lini pekerjaan ini, weekend. Iya, berbeda bisa banget karena punya fleksibilitas waktu itu ya gitu. Dan kalau aku ngelihatnya
Kita tuh ngebangun network kan nggak cuma sama klien ya, tapi juga sama peers, sama rekan sejawat kita yang merupakan freelancers di bidang yang sama gitu ya. Atau freelancers aja, kita tetap berjejaring sama teman-teman freelancers dari bidang yang lain gitu. Karena siapa tahu kita bisa kerjasama gitu loh. Jadi menurutku sih itu bisa ngebantu banget untuk ngurangin kemungkinan kita mengalami si overthinking gitu. Jadi kalau aku tuh di setiap situasi, oh kok kayaknya temen gue nih kayaknya lebih loncar banget ya gitu. Nah itu kalau itu udah datang, ya udah aku terima aja. Iya nih kayaknya dia lebih ini dari gue, tapi ya udah. Aku akan coba cari tahu kira-kira apa lagi yang bisa aku kerjakan untuk meningkatkan kualitas kerjaku, memperluas klienku, memperluas portfolioku gitu. Pokoknya yang kita bisa kita fokus dulu sama diri kita gitu loh. Kalau nanti ternyata kalau ketemu lagi nih progresnya kayaknya udah jauh nih, dia tetap di atas. Ya udah, ya mungkin emang dia punya satu faktor percepatan ya, bukan kecepatan yang kita nggak punya. And that's okay. Ya, atau ya itu tadi yang eksponensial itu nggak apa-apa, it's okay, dan terima aja gitu. Ya, karena dalam satu waktu ternyata bisa menggulung. Iya, betul. Total ada tornado di di perjalanan dia gitu yang buat dia jadi bisa merangkul lebih banyak orang, lebih banyak dan mungkin klien mindsetnya gitu. juga ketika ngelihat orang lain bisa gitu, kenapa gue kagak bisa ya? Iya, betul. Menurut aku itu sangat ngebantu untuk kita bertumbuh sih gitu. Dan penyakitnya freelancer tuh menurut aku ada beberapa sih yang nyebut lah gitu ya. Gue tuh sulit untuk memulai ngebuka pintu. Starting conversation. Itu sulit sekali. Rata-rata gitu. Gimana ya caranya gue biar dapat klien lagi gitu ya. Padahal sebenarnya menurut aku ketika kita berkomitmen untuk jadi freelancers, ya kita mesti punya mengalokasikan sedikit waktu kita untuk meningkatkan kemampuan kita untuk berjejaring itu gitu loh. Itu penting banget sih. Dan sumber pembelajarannya sekarang kan kesebar di mana-mana gitu kan, ada video, ada kalau AI itu kan bisa kita ajak ngobrol. Betul. Dan memang aku jadi pengen ngobrolin soal AI ini karena itu Mas ternyata jadi salah satu sumber another source of overthinking dari teman-teman freelancers. Mereka tuh ada yang nyebut gitu ya. Jadi kalau aku bisa tambahin, selain di komunitas kita punya teman yang sebenarnya adalah kompetitor juga, sekarang kompetitornya nambah satu, si AI ini. Akal imitasi. Benar. Akal imitasi itu salah satu terminologi yang berterima di bahasa Indonesia untuk artificial intelligence, akal imitasi gitu. Jadi dia sebenarnya hanya tanda kutip mengimitasi. Dia tidak bisa menggantikan completely manusia sebetulnya. Namanya artificial, namanya juga artificial ya. Jadi masih artificial gitu. Dan emang kalau aku pribadi, jadi di industri tempat aku sekarang bekerja, AI itu ternyata udah banyak dianggap sebagai ancaman gitu ya. Karena memang mereka bergeraknya kan dari perkembangan bahasa dulu nih. Dia ngajarin si AI ini untuk bisa berpikir, bisa mengimitasi kemampuan manusia dalam berbahasa gitu ya. Jadi emang udah banyak yang mulai khawatir tuh soal itu gitu. Nggak sedikit juga Mas yang nanya gitu sama aku, lo khawatir nggak sih sama AI gitu? Terus aku sih cuma bilang, jujur mungkin khawatirku tuh kalau dari 100% mungkin cuma 20 atau 30% gitu. Kenapa? Karena dari yang aku pelajari, AI itu hanya sebagus inputnya. It is only as good as it input gitu. Tergantung prompt yang dikasih. Benar. Contohnya nih, kalau teman-teman graphic designer pakai AI, atau ada orang yang mengaku-ngaku graphic designer saya pakai AI gitu, hanya ngasih prompt aja gitu ya. Kalau dia nggak tahu cara bikin prompt yang benar dan dia juga nggak punya basic skill as graphic designer, jari yang harusnya 5 jadi 7. Contohnya gitu misalnya. Atau apa sih, ada beberapa hal lagi deh yang teman-teman tuh ngerasa lah bahwa ini kayaknya nggak ada sentuhan manusianya gitu loh. Sekarang hampir di semua industri mereka mencoba untuk berkawan sama AI gitu. Jadi kalau menurut aku, ya anggap aja ini sebagai tools gitu. Sama dengan tools yang kita punya selama ini. Kalau misalnya orang gambar pakai pensil, pakai kertas, ya udah kita anggap aja itu sama dengan pensil dan kertas. Karena inspirasinya tetap ada di kepala kita gitu sih. Prosesor dengan kemampuan jutaan kali lipat dibandingkan si AI itu ada di sini gitu. Jadi menurut aku pegang itu aja gitu. Karena kalau misalnya kita udah nyerah sama AI, buat aku sih ya lo akan jadi cuman sekedar another person yang cuman pengen kelihatan hype aja gitu loh. Jadi ya kita harus bisa utilize itu gitu. Jadi nggak perlulah terlalu khawatir
Tapi supaya nggak khawatir banget, supaya nggak overthinking banget, ya lo mesti belajar. Lo mesti buka diri lo untuk itu gitu. Ya, dan dengan melakukan kayak gitu sebenarnya mindsetnya lebih kepada ya jangan menganggap AI itu sebagai kompetitor. Mau dia berkembangnya seperti apa, ya let it be. Karena itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Betul. Dan Gitu. teknologi itu sudah ada. Ya, sudah hadir di sini. Even aku sendiri juga menggunakan AI dan dia memang tergantung prompt-nya. Bahkan abis itu dia bisa offer, mau nggak abis ini gue buatin ini, mau nggak abis ini gue buatin ini. Tapi kalau prompt-nya nggak benar, nggak akan keluar tuh offer seperti itu, karena dia akan balik bertanya, gitu. Dan memang kemampuan kita untuk membaca, mengkaji itu memang harus jauh dikembangkan. Jadi itu kelebihan kita sebagai manusia ya. Kita punya kemampuan memproses gitu ya, culture-nya tuh ada gitu. Jadi menurut aku sih itu jangan sampai hilang gitu. Iya. Jadi artinya sebenarnya ketika kita ada dalam satu komunitas tadi gitu ya, ada temen yang bisa jadi teman yang bisa jadi peers, tapi bisa juga jadi kompetitor. Tapi ketika ditambahin AI, ya jangan menjadikan AI sebagai kompetitor juga, gitu. Tapi lebih kepada supporting kita untuk supporting belajar. Kita juga, betul. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau aku coba ngambilnya dalam dunia freelancing. Dunia freelancing itu kan ada skill yang ditawarkan bertemu dengan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu hal. Dan biasanya pekerjaan itu dimiliki oleh klien. Gitu. Tadi udah nyentuh sedikit, bukan sedikit ya, udah nyentuh lumayan banyak lah mengenai building client relationship. Aku agak berandai-andai nih. Ada klien kirim text message malam. Oke. Lalu kita suka bingung kan? Balas sekarang, balas besok, balas sekarang, balas besok, gitu. Terus, udahlah balas aja besoknya. Abis dibalas, nggak ada balasan. Oke. Apa bahas aja kayak sekarang ya? Lah gue di ghosting, gitu. Apa? Mungkin kamu bisa cerita sedikit atau sedikit banyak lah. Gitu. Pernah nggak kayak gitu? Terus waktu itu yang kamu lakukan apa? Terus hasilnya gimana? Oke. Kalau ditanya pernah atau tidak, jawabannya sering. Gini. Sering? Ya, jadi gini, bukan di ghostingnya. Maksudnya situasi itu aku jadi termasuk sering. Jadi terima gitu. Message malam-malam. Oke, kita kembali ke awal tadi nih Mas. Kita kan ngomongin freelancers itu punya satu kelebihan waktu, ya kan? Terus punya kelebihan bisa bekerja dari mana saja gitu kan, gitu. Nah, karena kita punya kelebihan waktu, kita jadi bisa membuka jejaring kemana-mana. Artinya, klien, user dari service kita itu nggak cuma ada di zona waktu yang sama. Ada kemungkinan kita dapat klien yang datang dari zona waktu yang berbeda. Misalnya, ternyata... Itu maksudnya dari luar Indonesia? Betul, dari luar Indonesia. Misalnya, kliennya tinggalnya di New York sana, yang 12-13 jam di belakang kita. Jadi, di sini pagi, di sana betul, di sana sore atau sebaliknya gitu. Jadi kalau aku dari awal tuh sudah setting boundaries dulu sama klienku. Jadi waktu kita mulai mau engage sama klien, kita tahu dulu nih situasinya dia di mana dulu ya. Misalnya dia di luar negeri atau dia di negara lain yang zona waktunya di belakang kita atau di depan kita gitu ya. Kita harus ngomongin itu di awal. Supaya apa? Biar sama-sama enak gitu ya. Jadi ketika misalnya dia menghubungi kita jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat, sementara dia itu ada di New York, which is jam 9 pagi misalnya di sana. Oke, karena kita berada di zona waktu yang 12 jam di depan dia atau 13 jam di depan dia, kemungkinan kita menjawab saat itu juga kan sangat kecil, gitu. Jadi dari depan tuh kita udah ngomong tuh sama klien, gue punya boundaries waktu nih, gitu ya. Jam segini sampai jam segini. Kalau lu mau menghubungi gue misalnya jam segini, ya kemungkinan gue akan delay nih responsnya. Itu kalau kliennya di zona waktu yang berbeda, Mas. Jadi pagi baru kita respon, kita akan bilang, kita paginya juga jangan yang pagi jam 8 ya. Karena kalau pagi jam 8 di sana jam 8 malam misalnya gitu kalau zona waktu beda ya. Jadi kita pakai waktu yang kira-kira convenient juga buat dia. Misalnya jam 5 pagi waktu kita, contohnya gitu. Nah, kalau dia ada di zona waktu yang sama, misalnya di Indonesia gitu ya. Misalnya dia WhatsApp gue jam 10 gitu ya. Oke, kalau dia jam 10, karena kita udah setting boundaries di awal, kita akan bilang, oh kita akan respon misalnya jam 6 pagi. Mohon maaf tadi malam saya sudah tidur, saya sudah istirahat. Maaf. Oh ya, selalu dong. Jadi kita, karena apa? Menurut aku, pertama yang harus di-highlight itu courtesy dulu atau adab.
Adab sopan santun tuh harus duluan, didahulukan. Apapun itu, sama klien apalagi. Yang kedua, kita ingetin soal kesepakatan juga. Mohon maaf ya Pak, saya baru respon sekarang nih gitu ya. Nah, tadi Mas tuh bilang, kalau gue di ghosting tuh apa kabar? Kalau aku dari awal, misalnya jam 6 dia nggak ngerespon, berarti jam 10 nih, gue coba follow up lagi, reach out lagi. Nanti kalau misalnya nggak ada jawaban juga, end of business day. Di zona waktu kita ya, jam 4 aja kita tanya lagi. Kalau memang tiba-tiba dia nggak ngasih jawaban apapun, ya udah kita anggap, ya ini kita parkir aja nih si klien. Mungkin kita follow up 2-3 hari sesudah itu nggak apa-apa. Karena pernah nih, baru aja nih kejadian kemarin Mas, aku dapat klien yang nanya nih, servis kita nih ya, Mbak kita butuh juru bahasa nih, buat besok jam sekian gitu. Kebetulan aku nggak bisa. Jadi aku ngerespon tuh 30 menit. 30 menit bedanya dari ya, waktu dia. Itu cepet lah, 30 menit aku baru respon. Baru mau aku respon, let me prepare a team for you gitu ya. Dia bilang, enggak, kita udah dapat yang lain. Kalau itu terjadi, oke, nggak apa-apa. Boleh nggak aku share portfolioku? Boleh nggak aku share CV-ku misalnya? Jadi nggak berhenti di situ. Betul, nggak berhenti di situ. Kita harus terus. Artinya ya mungkin saat ini dia milih mungkin next lain. Dia akan sama kita gitu. Jadi menurut aku itu penting banget tuh buat kita pegang gitu ya. Jangan berhenti di situ gitu. Karena ya sama kayak tadi burung ya. Rezeki emang udah ada yang ngatur, tapi ya tetap si burung ini harus keluar dari sangkar untuk mematok si cacing 2-3 yang jadi bagiannya dia gitu. Wow. Gitu sih. Interesting. Karena memang client relationship itu susah-susah gampang. Iya, betul. Benar, Mas. Ya kan, karena it's about conversation, it's about communication, and it's about relationship. Gitu. Karena kalau kita punya relationship yang sangat transaksional dengan seorang klien, ya kita akan dapetinnya sesuatu yang transaksional aja. Benar. Tapi kalau relationship-nya itu beyond transaksional, ya mungkin kita bisa dengan bebasnya bilang bahwa sorry ya, gue punya limitasi. Gitu. Di awal tadi udah di-mention 20 years being a freelancer. Itu bukan angka yang main-main. No play-play ya? No play-play lah. Even saya sebagai pekerja corporate been with this company only for 15 years. Maksudnya masuk tahun ke-15. And you are like 5 years older than me gitu. Kalau udah lama gitu kan kadang-kadang suka mikirnya gini, ngapain lagi ya? Kemana lagi ya? Kayak ada perasaan yang gue berhenti, ganti, atau gue berhenti, bener-bener berhenti, atau apa gitu. Kesulitannya kan sebenarnya lebih kepada ketika kita berada dalam situasi seperti itu, terus ada gangguan lain nih gitu. Maksudnya udah lagi sulit dealing with yourself, ada benar-benar di persimpangan jalan, padahal yang udah sekian tahun gitu, terus ada pihak lain masuk, mungkin pertanyaan simple, jadi sekarang ngerjain apa? Habis itu begitu dengar, oh ya saya kerjanya begini, oh kantornya di mana? Oh enggak, ini kantor sendiri. Oh, nganggur ya? Bukan ini gitu, terus dianggap kayak yang nganggur, terus muncullah komentar gitu. Kok lulusan teknik arsitektur kerjanya kayak gitu? Iya sih. How do you respond to that gitu? Apalagi kalau mungkin itu datangnya dari pihak keluarga gitu kan, kayak yang kayak dilihat sebelah mata. Kalau ngejawab itu sih gini aja. Memang ini nggak cuma dialami sama aku gitu ya. Ada beberapa orang juga di sekelilingku yang juga kesulitan nih untuk addressing pertanyaan-pertanyaan dari orang terdekat atau keluarga atau mungkin temen gitu ya yang mempertanyakan sekarang lu kesibukannya apa gitu ya. Kalau aku sih akan menjawab ya apa adanya aja gitu. Kalau tanya emang mau kerjaan gitu oke ya? Ya sejauh ini sih masih oke. Sejauh ini sih aku ngerasa ini baik gitu ya. Karena gini, kita harus bangga sama apa yang kita kerjain. Apapun itu. Freelancing itu juga bisa menjadi suatu kebanggaan kalau kita pun menjalankannya dengan happy. Ingat di awal tadi kenapa lo mutusin untuk jadi freelance.
ada fleksibilitas waktu, ada kemampuan lo untuk mengembangkan diri, gitu kan. Lo bisa punya skill lebih dari satu, kayak gitu. Jadi ingat hal-hal positif yang akan kita dapat ketika kita bekerja. Stay positif. Betul, kita harus tetap stay positif. Ketika orang memandang kita sebelah mata, ya biarin aja. Itu kan masalahnya mereka. Mereka nggak tahu kan struggle yang harus kita hadapi untuk sampai pada titik ini, gitu loh. Jadi menurut aku sih nggak usah terlalu pusing mikirin omongan orang yang berkaitan dengan jenis pekerjaan lo sekarang, gitu ya. Karena sebenarnya gini, aku tuh berapa kali ngelihat ada beberapa temanku yang sekarang punya karir, tanda kutip karir sebagai freelance yang loncat banget sebagai fashion stylist di produksi film. Dia mulainya dari TV. Dari TV, program TV kecil-kecil, lama-lama gede. Sekarang di semua major motion picture di luar sana Ada dia? nama dia. And he's still a freelancer up until now. Berarti kan dia punya, Konsisten. betul, dia punya kebanggaan. Jadi ketika orang lain nanya, lu dulu kayaknya kuliahnya di perbankan, kenapa lu sekarang jadi ini, gitu. Ya kayak gitu-gitu kan, orang kan suka bertanya gitu. Nah, jadi menurut aku sih, udah, you need to stop. Kalau aku ya biasanya, ya udah senyumin aja dulu, jawab aja bahwa ini ada sesuatu yang gue suka lakukan, gitu aja udah. Ya, karena orang tuh bisa berkomentar apapun, tapi kan lebih kepada respon kita ya. Gitu. Ya, kalau bener, aku setuju tuh kalau misalnya memang ya selama kita ngerasa happy with our job gitu, ngapain juga dwelling on the past dan dwelling on something yang ya bisa dibilang buang-buang waktu lah ya, gitu. Jadi kita fokus aja ya ke depannya itu seperti apa gitu. Any advice untuk teman-teman hati kuning yang sekarang sedang berada di persimpangan jalan atau mau memulai sebagai freelancer, dan supaya nggak overthinking ya sebagai betul. freelancers. Yang pertama, kalian mesti tahu dulu mau ngerjain apa, ya bisnis yang mau kalian lakukan itu apa, pekerjaannya apa, itu dulu. Yang kedua, ingat semua hal positif yang didapetin sebagai seorang freelancer, flexibility of time, flexibility of venues tempat kita kerja, kita bisa kerja dari mana aja gitu ya. Flexibility untuk bisa mengembangkan diri, ingat itu terus gitu. Nah terus yang ketiga, menurut aku kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita. Waktu itu cuma dikasih 24 jam dalam sehari, harus diatur sebagus mungkin. Dan hargai pekerjaan kita, hargai profesi kita. Hargai itu maksudnya apa? Misalnya nih, ketika lo kerja sebagai freelancer, ya punya waktu yang fix untuk misalnya bangun pagi, mandi, pakai baju yang cakep, dandan, menghargai diri kita sendiri. Yang keempat, kita juga mesti mengembangkan jejaring. Kita harus pandai untuk bagaimana caranya menjaga hubungan baik kita dengan klien yang ada saat ini dan calon klien di masa yang akan datang. Yang kelima, berjejaring sama teman-teman sejawat, sama teman-teman seprofesi di bidang freelance yang sama, atau mungkin membangun jejaring dengan freelancers dari bidang yang berbeda. Karena siapa tahu kita bisa kolaborasi nantinya. Dan yang terakhir, menurutku ini yang paling penting, cintai pekerjaan yang kamu lakukan sekarang sebagai freelancers, apapun itu. Karena kalau kita punya sense of ownership, kita punya kebanggaan, pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan yang kita inginkan dari pekerjaan yang kita lakukan. Nggak akan ada yang sia-sia. Wow, so deep. But thank you for sharing. Teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi insight ya. Dan yang tadinya bingung itu sudah udah hilang lah overthinkingnya, atau bisa mulai melihat bahwa ya kayaknya no need lah for overthinking ya. And to close this, sebelumnya thank you sudah sharing. Sama-sama Mas Sabtu. Thank you banget. Banyak sekali yang kita dapatkan dari sesi hari ini, dan kalau aku boleh nambahin sedikit, dunia itu boleh ngomong apa aja ke kita, tapi kita sendiri yang nentuin kita mau bergerak kemana ya. Jadi kalau kalian semua sudah in the middle of something, keep doing it, keep improving yourself. Yang penting mulai aja dulu. Kami dari Hati Kuning Talks, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you teman-teman.